Semua masalah yang kita hadapi dikatakan firman Tuhan gak akan melebihi kekuatan kita. Kita pasti dapat menanggungnya. Nah yang paling penting adalah gini, waktu kita menghadapi masalah, kita akan diperhadapkan dengan keputusan apa yang harus kita lakukan. Kita harus hati-hati karena respon kita dalam menghadapi setiap masalah akan membawa kita kepada keadaan di mana masalah kita itu selesai atau malah makin tambah parah. Makanya waktu kita punya masalah kita butuh banget hikmat dari Tuhan. Karena respon kita terhadap setiap masalah akan menentukan apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Menyelesaikan masalah atau masalah kita makin bertambah. Raja Daud berdoa, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, dan bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dua hal penting dalam mengambil keputusan. Yang pertama, dasar pertimbangan hati kita haruslah takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus memastikan keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu tercermin dari ini. Firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Secara sederhana, bahasa sehari-harinya gini, orang yang takut akan Tuhan hatinya tuh gak jahat. Amin. Saya percaya bahwa kalau orang tuh takut akan Tuhan, dia mungkin secara manusia akan timbul pikiran jahat. Iblis bisikin ide jahat. Tapi dia tidak akan mengambil keputusan yang jahat. Orang yang tidak jahat tuh gini. Orang yang hatinya tidak jahat, dia tidak akan menghancurkan orang lain. Dia tidak akan mengambil keputusan yang menyakiti orang. Dia tidak akan mengambil keputusan yang merugikan orang lain. Dia tidak akan bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Orang yang takut akan Tuhan, simply dia akan menjauhi kejahatan. Hatinya nggak jahat sama orang. Kita harus memastikan bahwa waktu kita ngambil keputusan, keputusan yang kita buat itu nggak berlawanan dengan kebenaran firman. Apapun alasannya. Biasanya orang berat ketika itu urusannya sama cuan. Katakan cuan. Kita kalau foto kan suka gini ya. Kalau saya sih murni love. Ini tuh love. Orang suka kiding-kiding di belakang saya bilang gini, Bu Heni, Tuhan memang penting, tapi cuan juga penting. Beda dikit loh Tuhan sama cuan. Tapi saya kasih tahu, Yesus nggak pernah bandingin dirinya dengan apapun selain dengan mamon. Saya kasih tahu dalam takut akan Tuhan tuh ada hikmat sehingga orang terjerat, terhindar dari jerat-jerat maut. Dengar baik, Anda kelihatannya firman Tuhan ini sederhana, tapi ini yang akan menyelamatkan hidup Anda. Orang untuk cuan besar, nipu orang satu kali. Tapi saya kasih tahu, cerita hidupmu belum selesai. Entah kamu nuai itu di bumi, entah engkau nuai itu di kekekalan. Ada amin? Kita lihat hidup orang enak, kok pelit tambah kaya, kok jahat makin kaya. Anda kan belum lihat ujungnya. Kita lihat hari ini ujungnya, berapa banyak orang yang akhirnya terbongkar aibnya dan masuk penjara. Itu rasa malunya tak terhingga. Jadi ibarat gini, kalau Anda tidak mau malu, anak cucumu tidak malu, Anda nabur yang benar hari ini. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghindari bahaya-bahaya yang satu hari dia akan tuai di ke depan nanti. Anda kaya raya hari ini, tapi anak cucumu malu besok hari. Orang yang takut akan Tuhan, itu akan diselamatkan Tuhan. Saya kasih tahu, orang itu kalau pernah buat salah, pasti takut. Kalau Anda tidak jahat sama orang, Anda hidupnya tentram. Kalau Anda mau hidup damai sejahtera, janji firman Tuhan gini, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Tentram itu mahal. Anda nggak bisa beli dengan uang. Orang banyak duit belum tentu bisa tidur nyenyak. Saya kenal banyak orang yang tiap malam itu masih minum obat tidur. Padahal sehari itu merem ember. Obat tidur murah. Yang dia dapat tuh tuh nggak ada artinya. Saya kasih tahu, ketentraman hanya datang dalam takut akan Tuhan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak perlu takut bahaya, nggak perlu takut ancaman. Amin. Takut akan Tuhan ada sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Percayalah, kalau Anda tuh memilih tidak berbuat jahat, Anda akan luput dari masalah-masalah yang lebih besar. Apa nggak sedih sih?
Kalau anak-anak cucu kita, istri kita gitu, lihat kita ada di penjara, masuk TV, apa nggak malu sih? Buat apa semua kekayaan coba? Jangan mau enak hari ini, sengsara besok. Lebih baik sengsara hari ini, senangnya besok. Amen. Katakan sama-sama yuk, orang yang takut Tuhan hatinya nggak jahat. Biar ingat, kita akan bahas realita, problem dalam hidup kita sehari-hari. Ingat tadi saya bilang, dasar pertimbangan hati kita harus punya dua. Yang pertama apa? Loh, baru lo khotbah. Dasar pertimbangan hati kita harus dijaga oleh dua hal. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Pastikan keputusanmu dituntun dua ini. Takut akan Tuhan, tidak berbuat jahat. Yang kedua, sesuai firman Tuhan. Yuk kita ambil contoh kasus. Contoh kasus yang pertama. Ada orang-orang yang kirim DM dan komen bilang gini, Bu Heni, atasan saya nggak baik. Apakah saya harus berhenti dari pekerjaan? Juga ada yang bilang gini, Bu Heni, teman-teman kerja saya tuh nggak baik, toksik. Apakah saya harus resign? Apakah saya harus berhenti kerja? Ada beberapa yang tanya gitu. Saya jawab, dalam menghadapi masalah kita nggak boleh gegabah. Katakan jangan gegabah. Keputusan kita nggak boleh sampai merugikan diri kita sendiri. Amen. Apalagi khususnya bagi Anda pencari nafkah utama dalam keluarga. Jangan gegabah. Ingat, Anda yang punya cicilan bulanan, Anda yang punya tanggungan bulanan, jangan sembarangan emosi main berhenti kerja aja. Sabar dan minta hikmat Tuhan. Yesus ini ngajarin supaya kita tetap jadi berkat tuh gimana? Tetap lakukan yang terbaik di tempat pekerjaanmu dan tabur kebaikan buat atasanmu. Tabur kebaikan buat teman-temanmu yang tidak baik sama kamu. Dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Doain bosmu yang cerewet. Doain atasanmu yang suka menekan. Doain temanmu. Kita itu nggak usah balas orang dengan jahat. Misalnya pura-pura baik sama bos bikinin kopi terus Anda racunin. Ya jangan. Ciloko. Pastikan gini, justru di saat kamu ditekan atas dan kanan kiri, kamu lakukan terbaik yang kamu bisa di situ. Either kamu stay atau kamu keluar, kamu sudah jadi berkat di situ. Pastikan kamu kerja makin sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik buat perusahaan di mana kamu kerja. Tuhan nggak lelap, bosmu nggak buta. Amin. Kita bisa lihat, kita nggak selalu ngandalin bawahan kita langsung, kita pasti lihat di bawahnya. Kalau mereka lebih kreatif, mereka lebih cepat, tajam, yang di bawah bisa naik ke atas. Jangan fokus yang salah. Kadang-kadang gini, banyak sekali hal-hal di hidup kita yang mengalihkan fokus kita, yang mengalihkan ketajaman kita. Harusnya kita fokus bangun hidup kita, bangun apa yang Tuhan ditaruh tangan kita, tapi terlalu banyak pengalihan. Kita dipusingin lah sama urusan-urusan yang gak penting, urusan-urusan yang gak perlu. Makanya saya paling males duduk ngegosip sama temen. Buat saya buang waktu. Lebih baik waktu kita yang berharga itu kita pakai buat ngerenung mikirin what else to do. Tiap kali saya doa, saya selalu tanya gini, Tuhan, what do you want me to do for you? Tuhan mau aku bikin apa buat Tuhan? Kita harus tahu, kadang-kadang nih ada hal-hal yang kita nggak perlu pusingin di hidup kita. Termasuk orang-orang yang jahat sama kita. Di tempat kerja, di dunia usaha. Berapa banyak orang-orang yang nggak baik. Jangan fokus untuk jatuhin mereka. Untuk jahat sama orang. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berusaha menjatuhkan orang lain. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menyerang orang lain. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan melukai orang lain. Kita harus fokus. Yesus bilang gini di firman Tuhan. Berdoa buat musuh-musuh. Udah doain aja lah orang gak baik sama kita. Amsal 22-29. Orang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri dengan raja-raja. Udah fokus bangun hidupmu. Promosi datang dari Tuhan. Amen. Tuhan yang akan mempromosi kamu. Dan membawa kamu ke tempatmu yang seharusnya. Promosi datang dari Tuhan. Dan upah itu dari Tuhan. Kamu akan mendapatkan bagianmu yang memang ditentukan Tuhan buat kamu.
Amen. Kalau memang kita udah selesai di situ, think positif, Tuhan akan bawa kita ke tempat yang lebih baik. Katakan amin. Waktu kita menghadapi masalah, tadi poin saya yang pertama, kita balik ke firman Tuhan. Gak usah balas jahat, doain aja musuh kita, lakukan yang terbaik. Yang kedua, waktu kita ngadepin masalah, mari periksa apa kontribusimu di dalam masalah itu. Karena gini, seringkali kita itu nunjuk orang-orang di sekitar kita sebagai sumber masalah. Gara-gara dia nih, victim mentality. Tiap kali ada masalah, kita selalu cari kambing hitam. Kita salahin semua orang. Kenapa lu begini? Ya bos gue begitu. Kenapa lu begini? Ya karena teman-teman gue begini. No. Bertanyalah pada diri Anda. Waktu Anda punya masalah di tempat kerja, contohnya. Apakah Anda sudah melakukan yang terbaik di situ? Seringkali karyawan waktu ditegur sama atasan, kan selalu komentarnya gini, emang bos gue rese. Bos gue gak punya hati. Orang Kristen tapi gak punya kasih. Kan gitu kan? Kita kalau punya problem selalu tunjuk orang lain. Tapi pertanyaan saya gini, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik di situ? Yang kedua, apakah keberadaanmu berdampak atau berguna di situ? Yang ketiga, apakah hidup kita ini berbuah manis dan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Jawab coba pertanyaannya. Karena gini, waktu rumah tangga tuh berantem terus. Kita saling salah-salahan kan? Nggak pernah kita nyalain diri sendiri. Ada sih orang yang begitu rendah diri selalu bilang gini, iyalah gue yang salah, iya emang gue yang payah, ya udah gue yang salah, ya udah gue yang jelek, ya kan? Relate gak tuh kira-kira? Nah, saya kasih tahu, no, ask yourself a question. Apa kontribusi Anda dalam masalah itu? Karena it takes two to tango. Nggak akan bertengkar kalau satunya waras. Kalau kita sumber masalahnya ya kita harus berubah. Amen. Kalau hidup Anda berguna, garam itu masih asid, Anda gak akan dibuang. Anda dibutuhkan. Karena keberadaanmu memberi rasa, keberadaanmu berguna, memberi dampak. Kamu gak akan dibuang. Ketika perusahaan itu punya masalah, orang terakhir yang dibuang pasti orang yang paling berguna. Karena dia bangkrut, dia tutup gitu. Tapi selama mereka masih bertahan, yang dipertahankan pasti aset-aset yang paling berguna buat perusahaan. Orang-orang yang paling bermanfaat. Kalau Anda berguna, Anda adalah orang-orang yang bagus kualitasnya. Anda tidak perlu takut dibuang. Waktu kita ngadapin masalah, firman Tuhan itu ngajar kita banyak hal. Kita nggak selalu point out orang, tapi pastikan kita garam yang masih asin. Contoh lagi, exercise lagi ya. Hidup kita harus dipimpin takut akan Tuhan dan kebenaran firman. Waktu kita punya masalah, pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk mengusik rasa nyaman Anda? Karena orang itu suka rasa nyaman. Makanya kita pengen kaya, ya kan? Karena kita pengen nyaman. Nah, masalah itu sering Tuhan pakai. Pertama untuk memperindah kita. Katakan amin. Kita diproses jadi lebih rendah hati, kita lebih peduli orang lain. Karakter Kristus mulai nyata di hidup kita karena proses yang Tuhan izinkan. Dan juga masalah bisa Tuhan pakai untuk menuntun kita ke tempat yang lebih baik. Waktu Anda punya masalah, coba bertanya sama dirimu, apakah Anda berada di tempat yang tepat? Apakah Anda berkembang di situ? Apakah talentamu maksimal di situ? Apakah hidup kamu jadi berkat di situ? Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain tahu kita dibutuhkan. Setuju, katakan amin. Feeling happy nggak kalau you know that you are needed? Anda dibutuhkan di situ. Pasti happy banget ya kan? Wow. Pernah nggak berpikir gini? Kalau gue mati ada nggak yang nangisin gue? Jangan-jangan istrimu bersorak-sorai langsung pesta 40 hari. Yeay, janda gue, kawin lagi. Jangan-jangan suamimu nunggu-nunggu hari kematianmu.
untuk ganti istri baru. Coba bertanyalah, kalau kamu mati, menangiskah keluargamu? Kehilangankah keluargamu? Kehilangankah karyawanmu? It is wise to think about the end day. Kalau kita tuh hidup takut akan Tuhan, saya percaya masalah apapun yang datang dalam hidup kita, Tuhan tuh bisa pakai buat nuntun kita. Amin. Anda ngadapin masalah-masalah dalam hidupmu, sebenarnya Anda harus percaya, kalau Anda takut akan Tuhan, Anda harus pastikan ini doang deh, Anda takut gak sama Tuhan? Kalau Anda takut akan Tuhan, percaya lagi nih, masalah itu akan mendatangkan kebaikan buat kamu. Mungkin Tuhan lagi mengusik rasa nyamanmu, supaya kamu keluar dari situ. Supaya kamu gak stuck di tempat yang salah seumur hidupmu. Firman Tuhan itu luar biasa, tau gak? Kalau kamu tuh takut akan Tuhan, Tuhan akan nuntun hidupmu. Masalah tuh datang, Tuhan izinkan supaya kita tuh gak stuck di tempat yang salah. Tuhan rusak rasa nyaman kita supaya kita belajar terbang seperti anak-anak Raja Wali. Pergi ke tempat yang seharusnya kita ada. Jangan sampai Anda stuck di tempat yang salah sampai Anda tua. Saya kasih tahu, kalau kamu merespon dengan benar, kamu percaya pada Tuhan dan kamu hidup takut akan Tuhan, orang boleh melakukan yang jahat sama kamu, Tuhan sanggup merubah itu jadi kebaikan buat kamu. Amen.